sebagai driver ambulan ya Pak? Ya benar, di salah satu rumah sakit yang ada di Jember. Oke. Udah berapa lama sih Bapak Wahyu ini nganterin jenazah pakai ambulan? Kalau tidak salah 2019, sekitar 5 tahun saya di ambulan jenazah. Awalnya gimana sih Pak bisa jadi supir ambulan jenazah? Awal mula itu karena dulu saya seorang kuli bangunan ya, di proyek gitu ya. Terus kena pandemi, terus kerjaan tidak ada kan ya, susah nyari kerja kemana-mana, jualan juga susah. Terus ada temen yang nyaranin untuk nawarin kerja di supir ambulan, tapi ambulan jenazah. Nah, sempat ragu sih pertama, cuman mau gimana lagi, keadaan pemasukan nggak ada, sedangkan pengeluaran kan terus, jadi terpaksa saya terima. Walau 1 bulan pekerjaan tuh rasanya belum sanggup, belum siap sebenarnya tuh. Seperti itu, tapi lama-lama ya terbiasa. Paling sering itu nemu tantangan apa saat di jalan? Mungkin dari masyarakat atau mungkin banyak bocor sama gimana Pak? Kalau masalah di jalan ya, kalau masalah di jalan tuh pernah saya ngalamin mobil itu pas ngangkut jenazah ya, di salah satu di daerah Jember, daerah selatan. Itu pernah saya mobil itu terasa berat kayak narik bis, rasanya nggak mau jalan, itu pernah. Padahal itu di belakang tuh saya bawa keluarga pasien 2 sama jenazah 1, 3, 4 orang sama saya. Tapi nggak tahu kenapa rasanya mobil itu berat sekali, seperti narik truk ya, berat sekali bukan jalan. Terus berhenti, saya lihat nggak ada apa-apa di bawah itu, terus lanjut lagi, terus jalan. Alhamdulillah setelah keluarganya itu bantu doa-doa, terus dijelasin ini kejadiannya apa yang meninggal ini sebelumnya ada apa, itu udah jelasin. Terus kita minta sama yang Maha Kuasa, alhamdulillah bisa jalan lagi. Bapak pernah nggak nganterin jenazah itu tengah malam Pak? Mungkin jam 1 atau jam 2 dini hari gitu Pak? Sering banget, soalnya gini ya, kalau di jenazah, supir jenazah itu standby kan 24 jam dia harus siap ya. Kapanpun ada jenazah meninggal, entah itu jam 12, jam 1, jam 3 malam. Kalau saya pas dinas malam ya harus berangkat kemanapun itu alamatnya, entah itu lewatin hutan, kebun, harus diantarkan. Tidak boleh nunggu lama-lama di kamar mayat saya. Seperti kalau standby 24 jam itu Bapak itu biasanya ditelepon apa standby di sana Pak? Bukan, kita akan nge-shift ya, pagi, sore, dan malam. Cuman kalau pas ada shift malam, itu kalau pas ada yang meninggal, jam berapapun kita harus siap berangkat, seperti itu. Selain yang mobilnya berat tadi itu, boleh diceritain nggak Pak pengalaman horor yang lain apa aja? Dulu pernah di salah satu kecamatan di daerah Jember juga, habis nurunin jenazah, saya itu merasa ada yang ikut di belakang, padahal sudah turun semua. Ya seperti kayak makhluk seperti itulah, tidak kasat mata gitu. Pas kurang lebih 2 kilo dari rumah duka. Itu malam hari atau Malam hari, siang? hampir subuh. Kalau nggak setengah 4 jam 3. Soalnya saya berangkat setengah 2, kurang lebih setengah 4-an lah dari sana itu. Terus saya habis nurunin jenazah, keadaan waktu itu orang-orang kan banyak yang belum bangun ya, untuk bantu jenazah turun ke rumah duka, masih dipotong kan. Saya sekian hampir 10 menit saya menunggu, habis itu udah datang orang-orang itu, saya turunin jenazahnya, terus saya pulang. Kurang lebih 2 kilo dari rumah duka itu masih sawah. Nah, di situ saya merasa agak aneh. Terus saya lihat spion atas itu seperti ada makhluk ya di belakang itu. Terus saya udah gak enak rasanya, panas dingin. Turun, saya buka semua pintu-pintu ambulan itu. Terus saya bilangin, kalau nggak mau keluar dari ambulan, saya tinggal ambulan di tengah sawah di jalan itu. Nah, ternyata agak berapa menit setelah itu agak mendingan, merasa enak. Saya lihat di dalam itu udah, ya hawanya udah berubah lagi. Nah, saya masuk lagi, saya tutup, saya berangkat lagi ke kamar mayat, saya pulang langsung. Itu yang agak bikin aku deg-degan waktu itu. Soalnya pertama itu sendirian, sendirian. Supir jenazah itu
boleh berdua tapi di luar provinsi. Oh, Kalau masih Jawa Timur masih sendiri, harus sendiri ya Pak. harus sendiri. Saya nih kalau ngeliat ambulans dia Pak, jalannya kan cepet ya Pak. Nah supir ambulan itu apa harus punya skill khusus Pak untuk nyetir gitu Pak? Kalau supir ambulans sih sebenarnya nggak diutamakan untuk cepat ya, nggak harus terburu-buru kayak emergency ya, kayak di depan itu ambulan kan ada dua, di depan untuk emergency, di belakang untuk jenazah. Kalau untuk jenazah itu sebenarnya kita nggak usah sirene, nggak usah ngebut-ngebut sebenarnya, cukup ngikutin aturan lalu lintas. Lampu merah pun kita harus berhenti seperti itu. Yang merah itu berarti harus berhenti ya Pak? Berhenti. Pernah dapat rute yang susah nggak Pak? Kalau rute Medan susah itu biasanya di daerah pedesaan, itu paling rumit. Kadang dia naik turun gunung, jalan rusak seperti itu, sering sekali itu di daerah pedesaan. Pak, orang-orang tuh udah cukup ngerti belum soal pekerjaan ini? Kalau menurut saya orang-orang ya, kalau nilai pekerjaan supir ambulan ya, sepertinya sih ngerti ya. Kalau gimana supir ambulan bawa jenazah itu kayaknya sudah mengerti sih kalau orang-orang seperti apa. Menurut Bapak sendiri, apa yang paling penting dalam pekerjaan ini? Yang paling penting kalau supir ambulan ini, apalagi kita di jalan ya, itu nomor satu keselamatan. Keselamatan itu paling utama. Soalnya kita berhadapan dengan kaca, cuma maut itu kan, sebagai supir itu cuma pembatasnya kaca di depan. Paling penting keselamatan. Apa Bapak juga merawat mobil ambulan sendiri? Itu pasti. Kita setiap pagi, setiap habis setelah subuh, itu yang dinas malam diwajibkan untuk mencuci ambulan setiap pagi. Berarti dirawat sendiri Pak, bukan ada petugas lain ya Pak? Bukan, kecuali ada yang sangat kotor, apalagi pas musim hujan gitu. Itu kita yang nggak sering sih, bisa dicucikan ke cucian mobil yang kotornya lebih dari, pokok banyak lah seperti itu. Ini Pak, Bapak tuh pernah nggak sampai nggak tidur gara-gara tugas ini Pak? Sering sekali. Kalau pas dinas malam itu ada pasien satu aja kalau ke Banyuwangi pas jamnya mepet seperti itu, udah nggak tidur aja. Nah, Ini pertanyaan yang terakhir ya Pak. iya mau. Menurut Bapak, apa sih makna dari pekerjaan ini buat hidup Bapak sendiri? Banyak ya, makanya ya. Soalnya kan penghasilan utama juga kan. Iya, Pak. Di si pekerjaan ini. Satu ya untuk penghasilan, yang kedua memang tanggung jawab sebagai driver di sana. Ya pokoknya banyak lah maknanya kalau sebagai sopir ini di pekerjaan saya sekarang ini. Ternyata jadi supir ambulan tuh banyak keluh kesahnya juga ya Pak, harus sampai gak Banyak, tidur gitu ya Pak. banyak sekali. Pokoknya kalau supir ambulan jenazah itu ya, seperti itulah. Mungkin orang-orang bisa membayangkan seperti apa ini. Sudah biasa, sudah bisa mengerti lah orang-orang seperti itu kalau dilihat dari pengerjaannya. Terima kasih banyak Pak. Oke, Kita siap. semua jadi belajar banyak tentang sopir ambulan dari Bapak. Sama-sama.